Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Marnas Putra. Di video kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan analisis manajemen risiko terhadap industri perbankan. Untuk itu, definisi perbankan terlebih dahulu menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998 tentang perbankan. Yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dalam menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka taraf hidup. Selanjutnya, jenis-jenis risiko perbankan. Yang pertama, risiko pembiayaan. Yang kedua, risiko pasar. Yang ketiga, risiko likuiditas, risiko personal, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategi. Selanjutnya itu tahapan analisis risiko. Yang pertama, mengidentifikasi dan menghitung risiko. Yang kedua, mengurangi probabilitas risiko. Yang ketiga, menghitung batas kerusakan. Dan yang keempat, memindahkan risiko. Dan selanjutnya itu dampak risiko perbankan. Yang pertama, dampak pemegang saham. Dan yang kedua, dampak pemegang karyawan. Yang ketiga, dampak terhadap nasabah. Dan terakhir itu dampak terhadap perekonomian. Yang selanjutnya itu analisis risiko terhadap industri keuangan. Yang pertama, kurangnya pemakaian terhadap risiko yang ada pada model pembiayaan. Kedua, tingkat return dari sempurna nasabah harus sama dengan yang ada di bank lain. Yang ketiga, risiko penarikan. Yang terakhir, risiko filudis. Manfaat manajemen risiko. Yang pertama, menjamin pencapaian tujuan, memperkecil kemungkinan bangkrut, meningkatkan keuntungan perusahaan, dan memberi keamanan perusahaan. Tujuan dari manajemen risiko: pertama, tujuan sebelum terjadinya peril, dan tujuan sesudah terjadinya peril. Dasar hukum manajemen risiko: yang pertama, risiko menurut pandangan Islam dan peraturan Bank Indonesia tentang manajemen risiko. Yang kemudian, proses manajemen risiko. Yang tahap pertama, identifikasi risiko. Tahap kedua, pengukuran risiko. Tahapan yang ketiga, pemantauan risiko. Dan yang terakhir itu monitoring dan pengendalian. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.